Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini di tengah situasi pandemi COVID-19, kita masih tetap harus tinggal di rumah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita dan tetap bisa berkonsentrasi dengan baik mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari mengambil saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasanya pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah yang ada
Sebelum kita melanjutkan kebaktian ini, baiklah kita mohon pengampunan dosa sehingga kita dilayakkan untuk hadir ke hadirat-Nya. Kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sementara musik dimainkan, kami berikan kesempatan untuk berdoa pribadi lepas pribadi untuk mengakui dan mohon pengampunan dosa. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Pagi ini datang kepada Tuhan memohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan melanjutkan, kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 217, Ingat akan nama Yesus. Yesus,
kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh penginjil Romli. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Di sepanjang minggu, Tuhan boleh sertai kami dan berkati kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur kami dengan keluarga kami boleh diberkati Tuhan, diberikan kesempatan untuk kami menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Dan kami juga bersyukur ketika Tuhan masih boleh memperkenankan kami untuk kami menaikkan setiap seru doa kami. Bersama-sama kami menyatukan hati ya Bapa. Kami teringat untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka dengan segala pergumulan masing-masing, kiranya Engkau terus memberkati melawat mereka satu persatu. Dan kiranya di setiap pergumulan mereka ada solusi yang Tuhan boleh berikan bagi mereka. Mereka yang bergumul dengan keluarga, mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan juga usaha, dan juga mereka yang bergumul dengan hal-hal lain yang berkenaan dengan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, dan kiranya di tengah-tengah pergumulan ini, iman percaya mereka boleh tetap terus diteguhkan, dan mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Kami juga bersama-sama teringat bagi saudara-saudara kami, jemaatmu yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit. Terus kami berdoa, kiranya kasih setiamu yang juga boleh dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Kekuatan yang daripada Tuhan boleh diberikan bagi mereka. Di tengah-tengah kondisi lemah tubuh, mereka juga boleh diberikan kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan. Sehingga dalam hidup mereka yang saat ini dalam pergumulan sakit penyakit mereka, mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan hidup mereka. Kami juga menyerahkan untuk setiap anggota keluarga yang boleh mendampingi mereka. Kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka, berikan kesehatan yang cukup, kasih yang lemah lembut, kasih yang dengan sabar boleh mendampingi setiap anggota keluarga mereka yang sakit. Bersama-sama kami juga teringat bagi bangsa negara kami. Kami teringat bagi pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, di tengah-tengah krisis akibat dan dampak daripada merebaknya virus corona di Indonesia. Kami rindu kiranya hikmat-Mu boleh diberikan bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga pemikiran-pemikiran dan hikmat yang Tuhan boleh berikan bagi beliau, itu juga boleh menjadi satu solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Kiranya hikmat-Mu yang boleh menghasilkan pemikiran-pemikiran, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini boleh diatasi dan diselesaikan dengan baik. Kami menyerahkan juga untuk lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, lembaga terkait, kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka di dalam peranan mereka masing-masing. Kiranya mereka tetap mengambil fungsi untuk mendukung setiap program daripada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kami juga menyerahkan secara khusus saat ini Tuhan, bagi orang-orang yang saat ini ada di garis depan di dalam menangani wabah virus corona. Kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka, para medis, tenaga sukarelawan yang ada. Biarlah kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan boleh diberikan bagi mereka, sehingga mereka dengan kelelahan mereka boleh
memberikan yang terbaik bagi permasalahan ini. Dan akhirnya kami juga menyerahkan seluruh elemen bangsa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya mereka juga dengan tertib, dengan teratur boleh mengikuti setiap instruksi yang diberikan bagi pemerintahan pusat maupun daerah di mana mereka berada, sehingga semua permasalahan ini boleh segera terlewati atas pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa-bangsa di luar Indonesia, saya juga bergumul untuk permasalahan ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka dengan hikmat-Mu. Mereka boleh memikirkan hal terbaik bagi krisis yang terjadi ini. Dan akhirnya Bapa, kami menyerahkan untuk setiap gereja-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan dimanapun mereka boleh Tuhan tempatkan. Pakai gereja-Mu di tengah-tengah problem bangsa ini, sehingga gereja-Mu boleh memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan, dan gereja-Mu boleh menjadi suara kebenaran Allah dan kasih Allah boleh dinyatakan. Dan akhirnya kami menyerahkan setiap seru doa kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan demi nama Yesus yang sudah mengajarkan kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Romli. Mari kita mempersiapkan diri dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 331. Kasih Tuhan selamatkanku. Dosa
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami bersama keluarga masing-masing di rumah merasakan begitu luar biasanya kasih Tuhan dinyatakan bagi kami. Dan kiranya di tengah-tengah kegalauan dunia, di tengah wabah COVID-19, kami boleh tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebentar kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan, kami siap boleh diingatkan, kami siap ditegur, bahkan kami siap untuk kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan juga boleh berikan kekuatan untuk hamba-Mu boleh berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-Mu. Ini saudara kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur untuk pagi hari ini kembali boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan satu harapan saya secara pribadi, semoga Bapak Ibu di rumah pun memiliki satu kerinduan untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua. Nanti kita akan bersama-sama baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan juga berkomitmen untuk melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dengan satu tema, yaitu kasih karunia yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kesadaran manusia akan adanya surga dan neraka. Sehingga ketika kesadaran itu ada dalam diri seseorang, setiap orang memiliki satu kerinduan bahwa dirinya mau masuk surga. Setiap orang sadar akan adanya neraka, dan kemudian dengan kesadaran itu setiap orang memiliki satu kerinduan untuk mereka masuk ke dalam surga. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti ketika kita mengabarkan berita tentang kasih Allah yang benar,
yang sudah menjadi milik kita, itu menjadi hal yang mudah diterima oleh semua orang. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan karena kita hidup di dalam dunia dengan beragam konsep berpikir. Setiap orang dengan pemahamannya, dengan pikiran masing-masing berusaha untuk berpikir bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga tidak heran ketika kita jumpai beraneka ragam pengajaran yang mengatakan ini jalan ke surga, ini jalan ke surga, dan ini jalan ke surga. Di dalam kekristenan sendiri juga kita bisa menemukan begitu banyak pengajaran, begitu banyak ajaran yang berbicara tentang bagaimana konsep keselamatan itu dalam kehidupan mereka. Kita bisa berjumpa dengan orang yang berpikir bahwa upaya dan usahanya melakukan kebaikan, usahanya melakukan banyak kebaikan dalam hidupnya, itu akan membantu mereka mendapatkan kasih karunia Allah atau masuk surga. Jadi ketika seseorang berkata bahwa saya mau berjuang, saya akan melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup saya. Karena apa? Karena itu akan menolong saya untuk saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang dengan pemahaman demikian seringkali berkata dan mengatakan dalam hidupnya, ayo kamu harus taat supaya diberkati. Karena kalau seandainya kamu tidak taat kepada Tuhan, maka kamu akan dihukum. Jadi hukuman Allah itu adalah satu ungkapan yang sering diucapkan. Sehingga yang terjadi adalah ketika orang mendengarkannya, ketika orang sering mendengarnya, kemudian orang tersebut tidak dapat lagi melihat apa yang dilakukan Allah bagi mereka di dalam kebutuhan mereka untuk mereka mencari keselamatan. Di lain sisi kita juga berjumpa dengan orang yang mengatasnamakan anugerah. Kemudian mereka berpikir bahwa mereka boleh melakukan apapun termasuk dosa. Karena dalam pikiran mereka ada satu konsep yang mengatakan bahwa tidak masalah saya berbuat dosa. Tidak masalah saya melakukan sesuatu yang jahat. Karena apa? Toh saya adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah. Dan Alkitab bilang bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib sudah membereskan semua dosa itu, baik sekarang, baik masa lalu, sekarang bahkan yang akan datang. Mereka selalu menekankan kasih karunia. Mereka selalu menekankan kasih karunia Allah, sehingga ketika kita mendengarkan itu terus-menerus yang terjadi adalah bahwa apa? Kasih karunia yang diberitakan oleh pengajaran itu adalah kasih karunia yang murahan. Sesuatu yang murahan. Dan satu harapan saya bahwa di antara kita tidak ada yang memiliki konsep berpikir yang demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama saya berikan ke-10 kita melihat bahwa ada satu pengajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan ada satu alasan yang mendasari Rasul Paulus menulis surat Efesus ini kepada jemaat di Efesus. Karena apa? Karena di dalam kehidupan jemaat Efesus ada ancaman dari pemahaman di luar Injil yang menggerogoti iman jemaat di Efesus. Satu ancaman yang itu akan membawa kekacauan di dalam pemahaman tentang karya dan kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka, orang-orang Efesus yang adalah orang yang sudah menerima kabar baik itu. Bapak Ibu Tuhan, perlu bagi Rasul Paulus untuk memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat di Efesus. Sehingga ketika dia memulai pengajarannya kita melihat bagaimana Rasul Paulus kembali mengingatkan bagaimana keberadaan atau bagaimana hidup mereka sebelum menerima kasih karunia. Kita melihat di dalam ayat yang pertama dijelaskan, dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan karena dosa-dosamu. Ada satu yang ingin disampaikan kepada jemaat di Efesus ketika Rasul Paulus menyampaikan pengajarannya tentang kasih Allah yang luar biasa ini bagi mereka.
Mereka diingatkan bagaimana kondisi manusia, kondisi alami manusia sebelum mereka menerima keselamatan, atau kondisi mereka sebelum mereka menerima kasih karunia Allah di dalam karya Kristus. Dikatakan di dalam bagian ayat 1 kita melihat bahwa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mati dalam dosa dan pelanggaran. Sehingga sekali lagi dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Inilah kondisi manusia, yaitu mati dalam dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang berpikir, ada orang yang beranggapan bahwa dosa adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, ada yang berpikir bahwa dosa itu seperti penyakit yang bisa disembuhkan. Tetapi yang ketika melihat kebenaran firman Tuhan dalam bagian ini, kita melihat bahwa Alkitab menggambarkan manusia yang berdosa bukanlah sebagai orang yang sakit atau setengah mati. Tapi kita melihat orang yang berdosa di dalam Alkitab dicatat mereka adalah orang yang mati secara rohani. Rasul Paulus banyak berbicara tentang bagaimana ciri-ciri orang yang mati rohani itu. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ciri-ciri orang yang mati secara rohani adalah mereka adalah orang yang tidak menghargai hal-hal yang rohani. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang mati secara rohani. Di dalam bagian yang lain disebutkan di Efesus pasal 4, kalau kita boleh buka ayat 1 sampai dengan 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yang kedua dikatakan bahwa ciri-ciri orang yang mati rohani adalah tidak kenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Dalam hidupnya yang terjadi adalah mereka tidak mengenal Allah dan mereka menjauhi Allah. Mereka terjebak dengan hal-hal yang ngomong kosong, sesuatu yang sebenarnya tidak berfaedah bagi hidup mereka. Mereka aktif berbuat dosa karena mereka tidak peduli dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran atau hal-hal yang bersifat rohani. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat bahwa di sini adalah kondisi manusia sebelum mereka menerima anugerah Tuhan, yaitu mereka adalah orang yang mati secara rohani. Orang mati adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati adalah orang yang tidak bisa kemana-mana, kecuali ada orang yang mungkin membawanya. Kita bisa bayangkan seandainya ada orang mati yang kemudian jalan-jalan sendiri. Ada orang mati yang kemudian naik mobil sendiri. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang bisa kita bayangkan? Mungkin orang semua pada kabur, orang-orang semua pada takut. Karena apa? Orang mati bisa jalan sendiri. Inilah kondisi manusia yang ada di dalam kegelapan. Orang-orang yang belum menerima anugerah Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang mati secara rohani. Yang kedua, kita melihat apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Bagaimana kondisi mereka sebelum mereka menerima anugerah Tuhan. Di ayat yang kedua kita bisa melihat apa yang dikatakan Paulus. Dikatakan di sini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang kedua, kita melihat bagaimana kondisi atau kehidupan orang-orang yang belum menerima kasih karunia Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Bapak yang dikasih Tuhan, jika kita perhatikan dalam ayat yang kedua bagian yang ada di ayat kedua terdapat dua kata kerja
yang cukup menarik untuk kita simak, yaitu mengikuti dan menaati. Jadi ketika kita coba pahami kata-kata ini, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa manusia yang di luar, yang belum menerima kasih karunia Allah, adalah manusia yang sudah begitu terbiasa berbuat dosa. Atau dengan kata lain, bahwa mereka adalah manusia yang diperbudak oleh dosa. Nah, itu yang kedua. Kita melihat di sini bahwa mereka juga disebut sebagai orang-orang durhaka di ayat kedua bagian terakhir. Ya, dikatakan di sini bahwa dijelaskan yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Mereka disebut juga orang-orang durhaka. Dan tentunya manusia yang disebut demikian karena mereka memang selalu tidak taat. Mereka terus berdosa. Mereka adalah hamba dosa dan tidak dapat berbuat baik dalam kehidupan mereka. Ada satu ucapan Yesus yang kembali juga menegaskan kondisi ini. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 dikatakan, ya, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, mereka adalah hamba dosa. Bapak Ibu Tuhan, inilah kondisi manusia ketika mereka belum menerima keselamatan. Mereka adalah orang yang diperbudak oleh dosa. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Tuhan ketika kita boleh simak dari ayat 2 sampai dengan yang ketiga, ya, kita bisa menemukan sebenarnya ada tiga hal yang ada di balik dosa. Di situ disebutkan ada tiga hal, yaitu pertama dunia, yang kedua itu adalah setan, dan yang ketiga adalah daging. Dunia yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang prinsip-prinsip atau gaya-gaya hidup yang ada di dunia yang itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksud dunia, bukan alam semesta di mana kita tinggal, bukan. Tetapi yang dimaksud dunia itu adalah prinsip-prinsip yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah daging. Yang dimaksud daging di sini juga adalah sifat manusia atau kemanusiaan. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan di mana pikiran, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang condong kepada dosa. Dan yang ketiga, ini adalah pribadi yang mungkin sudah kita kenal, gitu ya. Satu pribadi yang tidak asing di telinga kita, ya, yaitu setan. Jadi seringkali ini adalah pribadi yang seringkali menjadi kambing hitam. Ketika seseorang melakukan kesalahan dikatakan setan itu yang mengajari saya dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa tiga hal yang ketiga adalah setan. Yang dimaksud sini adalah pribadi yang menggunakan, ya, dari luar, ya, menggunakan dunia dan juga menggunakan daging untuk menjatuhkan kita. Ya, setan di sini adalah, ya, pribadi yang menggunakan dunia dan juga menggunakan daging untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Ini adalah tiga hal yang ada di balik dosa. Yang pertama tadi kita lihat ada dunia, ada daging, dan kedua hal di atas tadi disebutkan oleh hal yang terakhir, yang ketiga, yaitu setan untuk menjatuhkan manusia itu ke dalam dosa. Itu adalah bagaimana kondisi manusia, ya, yang berada di dalam kegelapan atau mereka yang belum menerima kasih karunia. Yang pertama, mereka mati secara rohani. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Yang ketiga, kita melihat bagaimana kondisi orang yang belum menerima kasih karunia Allah. Yang ketiga disebutkan di ayat ketiga. Saya akan bacakan bagi kita, dikatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, karena kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Yang ketiga, bagaimana kondisi orang-orang yang sebelum mereka menerima kasih karunia Allah. Mereka adalah orang-orang yang ada di bawah murka atau hukuman Allah. Mereka adalah orang yang ada di dalam ancaman maut akibat daripada dosa mereka. Ayat ketiga mengatakan orang-orang yang dimurkai, yang harus dimurkai. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia itu ada di
bawah murka Allah. Dan ini adalah kondisi alami manusia, ada di bawah murka Allah karena dosa. Dan dikatakan bahwa ini adalah kondisi yang terjadi dalam keturunan Adam dan Hawa, karena mereka membawa dosa asal, dan otomatis tanpa pertobatan mereka akan masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu Tuhan, ketiga hal tersebut di atas adalah keadaan alami manusia sebagai keturunan Adam. Ini ditunjukkan oleh kata-kata pada dasarnya ayat ketiga. Jadi ketika kita lihat ya, bayi baru lahir yang orang bilang itu adalah bayi yang suci. Tetapi kita tahu kebenaran firman Tuhan katakan bahwa mereka, bayi pun membawa dosa asal itu. Dan kita melihat di sini bahwa ketiga hal itu juga mencakup semua orang. Bahwa semua yang ada di luar Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mati rohani. Mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Mereka adalah orang-orang yang ada di bawah murka Allah. Manusia dengan kondisi ini jelas tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong dirinya sendiri, kecuali ada orang yang kemudian menolongnya. Orang mati tidak mungkin bisa kemana-mana kecuali ada orang membawanya. Demikian juga dengan kondisi manusia yang ada dalam dosa. Lantas kita melihat bagaimana tindakan Allah ketika melihat kondisi manusia yang berdosa. Bapak Ibu Tuhan, ketika kita perhatikan ayat keempat, dikatakan ya, diawali dengan satu kalimat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dan seterusnya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif pada waktu ia melihat bagaimana kondisi manusia secara alami itu. Manusia yang hidup di dalam kematian rohani, manusia yang sudah hidup di dalam perbudakan dosa, dan manusia yang hidup di dalam ancaman murka Allah. Kita melihat di ayat keempat ini menunjukkan bahwa Allah yang berinisiatif, yang mengambil inisiatif pada waktu ia melihat bahwa manusia hidup di dalam dosa. Kita bisa melihat bagaimana kisah manusia pertama ketika mereka jatuh dalam dosa. Kita melihat bagaimana ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan dan mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 9 disebutkan di situ Adam dan Hawa mereka berusaha menghindari Allah. Tapi kita melihat bagaimana Allah yang kemudian menghampiri mereka dan kemudian Allah mencari mereka. Di manakah engkau, hai Adam dan Hawa? Jadi kita melihat bahwa tindakan Allah adalah ketika Allah berinisiatif mengambil inisiatif untuk dia menolong manusia yang sudah mati secara rohani, manusia yang sudah diperbudak oleh dosa, dan juga manusia yang hidup di bawah murka Allah. Lantas kita melihat apa yang Allah lakukan di dalam inisiatifnya tersebut. Bapak yang dikasih Tuhan, ketika kita baca ayat 5 dan ayat ke-6, ya, saya akan bacakan bagi kita, dikatakan demikian. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberitakan dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak Ibu Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan untuk menolong manusia yang hidup di dalam dosa itu? Dikatakan di situ bahwa kemudian Allah berinisiatif, Allah menghidupkan di ayat ke-5, dan kemudian Allah memberi tempat untuk manusia itu di surga. Kita melihat di sini, ini semua sama seperti yang dialami oleh Kristus, yaitu ketika Dia harus mati, ketika Dia harus bangkit, dan kemudian Dia boleh naik ke surga, dan dikatakan Dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Ya, karena ketika manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri, ketika manusia sudah mengalami kematian, ketika manusia kemudian ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa
untuk bagaimana mereka menemukan solusi bagi permasalahan mereka. Allah yang datang, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang memberikan hidup di surga. Yang kedua, Allah menyelamatkan. Kita bisa lihat di ayat 8, dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya arti keselamatan? Di sini keselamatan adalah lebih dari sekedar pengampunan. Di sini keselamatan adalah pembebasan dari 3 hal yang merupakan keadaan manusia secara alamiah yang saya sudah jelaskan di atas. Yaitu manusia yang mati secara rohani, manusia yang diperbudak oleh dosa, dan juga manusia yang ada di bawah murka Allah. Keselamatan adalah anugerah atau pemberian Allah. Dan itu dinyatakan di ayat 8 yang sudah kita baca. Yaitu bahwa semua itu bukan karena hasil usahamu, tetapi karena kasih karunia Allah. Dengan kata lain bahwa keselamatan karena kasih karunia oleh iman adalah pemberian atau anugerah Allah. Pemberian Allah melalui karya Kristus di kayu salib. Jelas di sini bahwa iman juga merupakan anugerah atau pemberian Allah. Iman tidak menyelamatkan siapapun. Tetapi kita melihat kebenaran bahwa siapapun yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya pasti diberikan iman agar mereka tahu, mengerti, dan menyadari bahwa keselamatan kekal yang telah mereka miliki itu semata-mata hanya karena anugerah atau kasih karunia Allah. Ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata-kata buatan Allah diciptakan ini membuang segala jasa kita dalam mendapatkan keselamatan. Sekaligus pikiran bahwa kasih karunia yang kita terima itu membebaskan kita untuk melakukan apapun, termasuk dosa di dalamnya. Karena Allah mempersiapkan orang percaya bukan untuk melakukan itu, tetapi melakukan sebuah karya yang baik. Jadi begitu luar biasanya karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita setiap orang yang berdosa, yang kemudian kita dipilih dan kemudian Tuhan boleh menyelamatkan kita. Melalui perenungan firman Tuhan, melalui kebenaran ini kita diingatkan bahwa apa? Upaya, usaha yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, bahkan segala hal yang luar biasa yang kita lakukan bagi Tuhan, itu semua tidak menolong kita dan tidak bisa menjadi sarana untuk kita boleh mendapatkan surganya. Sekaligus bahwa anugerahnya, kasih karunia-Nya juga itu tidak kemudian membebaskan kita melakukan dosa. Karena kita berpikir bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang membebaskan dosa masa lampau, sekarang dan seterusnya. Tidak ada pikiran itu. Karena apa? Ketika kita dipanggil oleh Allah menjadi umat Allah, Allah sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik. Satu pekerjaan kehidupan yang berkenan dan Tuhan mau kita ada di dalamnya. Jadi yang menjadi kesimpulan dan perenungan kita pada pagi hari ini, di mana kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Kita melihat bahwa keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang dibeli dengan darah Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah kita peringati beberapa saat yang lalu. Dan kemudian diterima oleh iman yang Tuhan anugerahkan. Keselamatan ini bukan hasil atau upah yang kita sudah, dari apa yang sudah kita lakukan. Keselamatan ini juga tidak diperoleh dengan kita hidup jujur, hidup baik. Atau mungkin juga dengan jalan kita masuk gereja secara teratur. Karena apa? Karena manusia tidak bekerja pada Allah untuk memperoleh keselamatan sebagai upahnya. Keselamatan semata-mata hanyalah kasih karunia Allah yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus yang mati di kayu salib bagi kita setiap orang berdosa. Jadi kiranya
kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah pilih, kita juga perlu diingatkan bahwa apa? Keberadaan kita semata-mata adalah karena kasih karunia Allah. Usaha kita, upaya kita, itu tidak menolong kita untuk kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Karena apa? Karena kita tidak bekerja kepada Tuhan untuk kita mendapatkan upah. Tetapi keselamatan itu adalah karya Allah bagi kita, manusia, melalui karya Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan terus memimpin kita sehingga hidup kita boleh semakin hari, ya kita semakin masuk di dalam karya Allah yang baik itu, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu luar biasa, karya-Mu yang agung yang Tuhan sudah boleh kerjakan di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami menyadari bahwa tidak ada bandingnya. Semua yang Kau kerjakan itu bagi kami. Tidak ada sesuatu yang bisa kami boleh berikan kepada Tuhan. Hanya ucapan syukur yang mampu kami berikan bagi Tuhan untuk setiap karya-Mu itu. Tuhan yang terus menolong kami, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa keselamatan itu hanya kasih karunia Allah. Bahwa keselamatan tidak didasarkan dengan apa yang kami buat. Tapi ada kerinduan Tuhan ketika Tuhan boleh memanggil kami, yaitu hidup kami boleh ada di dalam sesuatu yang baik. Hidup kami ada di dalam satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati firman-Mu, berkati kami sekalian. Di tengah situasi pandemik COVID-19, Tuhan yang terus menguatkan kami, Tuhan yang terus menuntun kami untuk kami terus bersandar hanya kepada kasih karunia Tuhan. Ini seru doa kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera daripada Allah Bapa, pertolongan dan kasih karunia di dalam karya Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.